Karena kita tidak membaca reaksi pasar bagaimana terhadap produk yang akan kita mau jual. Dari data ini, saya bisa mengatur strategi untuk bisa mendapatkan penjualan. Makanya, setiap ada ide dan strategi yang saya terapkan pada toko saya di marketplace, itu selalu berhasil. Ya, karena saya tahu kapan saya akan bermain strategi A. Halo semuanya, jumpa lagi. Saya akan mau sharing bagaimana supaya ide produk yang kita temukan dan strategi jualan online yang akan kita terapkan di toko kita bisa berhasil. Kemudian bagaimana kita melakukan riset pasar untuk mengetahui produk yang akan kita jual di toko kita itu peminatnya masih tinggi. Tapi sebelumnya, yuk teman-teman yang masih belum subscribe, di-subscribe dulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Ternyata banyak teman-teman yang bilang kalau mereka sudah melakukan beberapa strategi pada produk yang mereka jual di toko mereka, tapi masih tidak berhasil. Dan menurut saya, bukan strateginya yang salah, tetapi kita sendiri dalam melakukan strategi tersebut tidak tepat, ya, tidak pada waktu yang tepat, tidak pada kondisi di mana strategi itu akan berhasil. Karena kita tidak membaca reaksi pasar bagaimana terhadap produk yang akan kita mau jual. Ya, bagaimana peminat terhadap produk yang akan kita jual, apakah tinggi atau rendah, atau memang sama sekali nggak ada peminat terhadap produk yang akan kita jual. Dan itu tidak akan bisa berhasil, tidak akan laku produk yang akan kita jual. Saya misalkan strategi stok yang saya terapkan di beberapa toko saya di marketplace. Jika saya melakukannya tanpa saya melakukan riset terlebih dahulu, ya, tanpa saya mengetahui apakah stok kosong semua di pasaran, ya, hanya bermodalkan estimasi, prediksi, belum tentu bisa berhasil. Makanya, sebagus apapun strategi kita dalam menjual produk, ya, atau apapun produk yang kita jual, ya, sebagus apapun produknya, itu tidak akan berhasil jika kita hanya sebatas kira-kira, sebatas prediksi, ya, main tebak-tebakan. Pasti laku ini, pasti bisa laris. Ya, stok di pasar sudah kosong, kita sudah bermain strategi stok sekarang. Lalu apa yang perlu kita lakukan jika kita mau menjual produk dan menerapkan strategi bisa berhasil? Sebelumnya, saya bisa menemukan ide produk dan strategi jualan online. Ya, karena dari masalah yang saya temukan sebenarnya. Dari kendala yang saya alami sendiri. Kemudian dari masalah ini, saya jadikan sebagai peluang dan strategi untuk bisa menguasai pasar. Sehingga saya bisa mendapatkan keuntungan. Bahkan pada momen-momen tertentu, keuntungan bisa berkali-kali lipat yang saya dapatkan. Seperti di Shopee, kenapa produk saya bisa laris? Ya, karena saya selalu membaca pergerakan pasar bagaimana. Toko pesaing saya sendiri bagaimana. Ada berapa toko yang menjual produk yang sama dengan yang saya jual di toko saya. Dan ada berapa toko pesaing yang menjual produk tersebut, itu laris. Kemudian produk baru di bulan ini ada apa saja. Sehingga saya bisa mengatur strategi apa yang akan saya lakukan. Makanya supaya produk jualan kita laku dan strategi kita ya bisa berhasil, kita harus melakukannya berdasarkan data. Kalau saya bermain strategi stok, ya misalnya, atau menguasai pasar, saya riset dulu datanya seperti apa. Kemudian saya bisa tahu kalau produknya sudah kosong di pasaran, sudah kosong di pesaing, bahkan di supplier saya sudah kosong, baru saya terapkan. Saya mau kasih lihat dulu data pesaing yang saya memang punya. Ini dia datanya. Ini adalah data pesaing di salah satu produk yang saya jual, yaitu Brankas. Nah, datanya yaitu nama toko, ada umur tokonya, kemudian judul produk, ya, kategori produk yang dipilih oleh toko ini, kemudian harga, total penjualannya, kemudian penjualan 1 bulan terakhir, kemudian kunjungan bulanan, kemudian waktu produk diupload. Kemudian ada juga data masternya, ya, ini untuk semua produk yang saya jual. Saya juga punya data produk terlaris, data produk baru, dan ada data lainnya juga. Sehingga dari data ini saya bisa mengatur strategi untuk bisa mendapatkan penjualan. Makanya setiap ada ide dan strategi yang saya terapkan pada toko saya di marketplace, itu selalu berhasil. Ya, karena saya tahu kapan saya akan bermain strategi A, kapan saya akan bermain strategi B, kapan saya akan bermain strategi stok.
Nah, untuk mendapatkan data pesaing yang tadi, ya saya riset sendiri di Shopee. Tidak susah-susah amat sebenarnya. Ya, bisa melalui kolom pencarian. Atau yang saya biasa gunakan yaitu tools Genie ya untuk memudahkan saya, dan ini gratis. Teman-teman juga bisa coba kok. Jadi kalau saya mau riset toko pesaing, tinggal saya cari produknya apa dulu ya, bisa cari berdasarkan kategori atau bisa juga berdasarkan nama produk. Nah, nanti muncul datanya. Nah, di sini ada judul produk, ada harga, total penjualan, penjualan bulanan, jumlah kunjungan, nilai konversi, kemudian kapan produk ini diupload, dan informasi tokonya. Kemudian kalau mau riset produk terlaris, kita tinggal buka produk terlaris, lalu kita riset berdasarkan kategori, ataupun dengan nama produknya langsung. Contoh produk terlaris di kategori hobi dan koleksi. Nah, muncul semua data-datanya, produk terlarisnya. Kemudian kalau kita juga mau riset produk baru tapi sudah terlaris, ya sama juga, tinggal kita cari ya berdasarkan kategori atau nama produk. Nanti akan muncul datanya. Nah, ini datanya. Kalau ada toko atau produk yang mau kita pantau, kita tinggal klik ikuti saja. Ya, maka akan tersimpan di wishlist. Kemudian kita bisa mengecek di kemudian hari ya untuk lebih gampangnya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan Genie Tools ini untuk scrape produk ke toko kita ya dengan cepat. Atau tokonya langsung kita scrape juga bisa. Dan begini cara saya dalam melakukan riset data pesaing ya, informasi tentang produk yang mau saya jual, apakah peminatnya tinggi atau tidak, sehingga ketika saya melakukan strategi ya terhadap produk yang mau saya jual bisa berhasil. Dan semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.